Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube sekalian, sahabat Denny Henata Channel. Ada informasi update nih. Informasinya adalah mengenai rencana bantuan PKH dan BPNT disalurkan bakal tidak lagi dengan menggunakan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera atau kartu ATM, tapi dengan menggunakan fintech. Apakah benar demikian dan fintech itu apa sih? Oke sahabat YouTube sekalian, sebelum lanjut pada informasi ini, bagi yang sudah lama bolak-balik pada channel Denny Henata ini tapi masih saja belum subscribe, silahkan subscribe, tunggu apa lagi? Dan bagi yang baru masuk pertama kali pada channel ini, silahkan like dan subscribe. Karena like dan subscribe tidak gratis, tidak ada biaya apapun, agar channel ini terus berkembang dan mengudara setinggi-tingginya dan terus memberikan informasi dan liputan kegiatan yang bermanfaat buat kalian semua guys. Oke sobat sosial, akor lah. Oke sahabat YouTube sekalian, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini pada konferensi pers saat setelah menerima audiensi dari Asosiasi Fintech di Jakarta pada Kamis tanggal 24 Juni 2021. Informasinya dipublis melalui Biro Humas Kementerian Sosial pada web resmi pkh.kemensos.go.id bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan hari kemerdekaan kita, Kemensos berencana akan melaunching bantuan sosial baik PKH maupun BPNT atau sembako menggunakan sistem fintech sehingga bisa tersalurkan secara lebih cepat, lebih tepat dan bisa dideteksi penggunaannya. Ini adalah era baru penyaluran bansos di Indonesia. Sahabat YouTube sekalian, inovasi menggunakan fintech untuk mempercepat dan memudahkan penyaluran bantuan sosial atau bansos serta memudahkan upaya pengawasan dan pengendalian. Sesuai Perpres, bansos melalui Himbara, namun seiring perkembangan tidak mungkin lagi melalui manual tanpa bantuan teknologi, ujar Menteri Sosial. Kami welcome dengan fintech yang saat ini hampir di seluruh dunia digunakan keuangan yang berbasis digital tersebut, kata Menteri Risma. Nah, sobat YouTube sekalian, kelebihan inovasi fintech dalam penyaluran bansos yaitu selain lebih cepat dan akurat, tapi juga lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Jelas, itu akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk memudahkan pengendalian, kontrol, dan pengawasan, tandas Menteri Sosial. Nah, pada awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo, Presiden menunjukkan hasil survei kedua tentang pemanfaatan bansos oleh para penerima manfaat program. Hasil survei kedua dengan menggunakan fintech dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos di luar ketentuan program. Misalnya, jika di software tidak ada jual rokok, maka tak seorang pun bisa membeli rokok. Artinya, untuk pengendalian dan pengawasan lebih mudah dilakukan, kata Menteri Sosial. Untuk penyaluran bansos dengan menggunakan fintech, Kemensos akan menggandeng Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Implementasi fintech itu akan secepatnya kami lakukan dan semoga bisa di-launching pada tanggal 17 Agustus ini, pungkas Menteri Sosial. Turut hadir di acara tersebut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Ketua Umum Aftek Pandu Syahrir, CEO Ferry Jalas, Alwin Kemas, dan Ketua Harian Fintech Mercy Simorangkir. Nah, sobat YouTube sekalian, apa itu fintech? Secara lengkap, fintech kepanjangan dari Financial Technology atau disingkat fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang tengah naik daun di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan ini sampai tahun 2021 ini. Apa itu fintech? Pengertian fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan aspek layanan keuangan yang disediakan. Nah, sobat YouTube sekalian, kita belum tahu
perusahaan-perusahaan mana yang nanti bakal ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur dana bantuan sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik program Keluarga Harapan maupun program BPNT atau sembako. Jika selama ini bantuan sosial dilakukan secara manual lewat rekening dan kartu KKS yang dalam penggunaannya banyak terjadi kekurangan serta ketidaktepat gunaan, maka menuju era baru dan diikuti perkembangan teknologi di saat itulah, di tanggal 17 Agustus nanti, Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini berencana melaunching era baru dalam penyaluran bantuan sosial lewat fintech. Jadi, dengan fintech ini semua ketentuan manfaat dana bantuan sosial akan diatur dan dikontrol oleh pusat. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dengan fintech juga pusat dapat mendeteksi KPM untuk tidak membeli rokok, tidak membeli kosmetik, ataupun barang-barang yang dilarang oleh program atau kementerian. Barang-barang yang tidak diperbolehkan dibeli tidak akan bisa dibeli atau dicairkan pada aplikasi fintech yang akan disiapkan nanti. Juga dapat memudahkan pengecekan dan pengawasan dalam penyaluran bansos ke depannya. Nah, Sobat Sosial, hanya saja untuk cara mekanismenya nanti kita tinggal tunggu keterangan dan informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Oleh karena itu, tetap menunggu dan bersabar. Mudah-mudahan semua bansos yang ada lebih tepat maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat penerima manfaat program, baik itu program PKH dan program BPNT. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi sobat YouTube sekalian dan bagi para KPM tentunya, baik itu KPM Program Keluarga Harapan atau PKH maupun KPM BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai atau Sembako. Jika informasi ini baru dan bermanfaat bagi sobat YouTube sekalian, like dan tekan tombol subscribe merah di bawah video ini. Aktifkan tanda lonceng di sampingnya untuk mendapatkan semua notifikasi dari video-video terbaru dari channel Denny Henata ini. Serta share ke media sosial YouTube sekalian. Demikian sobat YouTube sekalian informasi ini. Salam santun, integritas dan profesional. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.